bukan suatu hal yang mudah ya, karena untuk mengejar 8%. Karena kalau kita misalkan ambil contoh negara di kawasan ASEAN seperti Vietnam, ya pertumbuhannya 8% ya di kuartal ketiga yang tahun ini. Dan ini apakah kita bisa mencapainya dalam waktu dekat ini? Mendekatkan diri kepada masyarakat itu penting sekali, mengetahui mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, keluhan-keluhan dari masyarakat, dari pelaku usaha. Terakhir berarti PD dengan pertumbuhan akan menuju ke 8%? Tetap PD. Tetap PD. Time horizon-nya mungkin beyond 10 tahun. Siap. Selamat datang di Bicara Uang, podcast dari Mirae Asset Sekuritas bersama Reza Al-Kadri di sini. Udah siap untuk ngobrol-ngobrol seputar angka yang lagi diomongin sama banyak orang di Indonesia, khususnya seputar ekonomi. Pertumbuhan sebesar 8%. Apakah mungkin atau enggak? Kalau misalnya saya ngomong sendiri mungkin agak bingung ya gimana cara menjelaskannya. Makanya di sini kita udah kedatangan seorang yang dikenal dengan panggilan Mas Ekonom. Ada Mas Joshua Pardede. Halo, apa kabar Mas? Kabar baik, Reza. Udah siap nih untuk kita ngobrolin 8%? Siap. Sebelumnya nih, kita mungkin pengen nanya dulu seputar hal yang lagi dibicarakan belakangan ini. Soalnya kan nama Pak Purbaya lagi dibicarakan. Betul. Baru dilantik jadi Menteri Keuangan di tahun 2025 ini. Gaya kerjanya jadi bahan omongan, transparan, belak-belakan, dan katanya mau ngejar pertumbuhan 8%. Sebelum kita tanya mungkin apa enggak nih, dari Mas Joshua sendiri, mungkin nama Pak Purbaya yang Bapak pikirin waktu dengar, wah Pak Purbaya jadi menteri baru nih, apa? Ya, jadi kalau kita kebayangnya Pak Purbaya itu kan memang sudah ekonom senior ya sebelumnya. Dan juga punya jejak rekam yang juga sudah cukup panjang ya sebelumnya. Di pemerintahan sebelumnya pun juga beliau sudah cukup banyak berkecimpung mendukung pemerintahan juga, mensupport beberapa reformasi juga dalam hal ini Kemenko Marinvest, dan juga sebelumnya pun dengan terakhir sebelum beliau menjadi Menkyu, beliau adalah ketua DK LPS ya, Dewan Komisioner LPS. Betul. Jadi artinya pengalaman beliau sudah cukup banyak, dan yang menarik adalah memang tentunya beliau yang saat ini menjadi media darling ya, dan kalau kita lihat dari jejak pendapat dari berbagai media, beliau adalah one of the best minister saat ini di bawah pemerintahan Pak Prabowo Gibran gitu ya. Artinya memang kinerja beliau sekalipun memang belum bisa kita nilai sepenuhnya ya, karena masih kurang lebih kurang dari 2 bulan ya. Namun dengan gaya bicaranya yang mungkin nyablak ya, ataupun mungkin kita bisa katakan to the point, straight to the point, ini mungkin dinilai oleh masyarakat, dinilai oleh publik ya cukup transparan ya, sehingga tidak berbelit-belit, dan mungkin dalam hal komunikasinya apa adanya ya. Jadi mungkin ini yang membuat pelaku pasar dan juga para masyarakat pun juga cukup confident ya melihat gebrakan-gebrakan yang sudah disampaikan oleh beliau. Jadi saya melihat message awalnya adalah pada saat beliau disebut juga oleh media sebagai gayanya yang cowboy gitu ya. Jadi saya pikir memang ini suatu gebrakan yang baru ya. Artinya tapi kami tetap melihat bahwa gebrakan-gebrakan itu tentunya berdampak positif ya, terkait misalkan bagaimana nanti fiskalnya yang lebih akseleratif ya, lebih artinya, dan bagaimana arahan dari presiden juga untuk terhadap beliau untuk bisa membalikan arah perekonomian. Jadi memang PR-nya berat buat beliau, tapi dengan kapasitas beliau dan juga jejak rekam beliau, saya tetap melihat bahwa ada optimisme yang cukup bagus ya, dan ini sudah mulai terrefleksi juga dari beberapa data survei di bulan Oktober ini yang menunjukkan bahwa terdapat optimisme dari pelaku ekonomi, sehingga ada cerca harapan untuk kita melihat ke depannya lebih optimis lagi buat ekonomi Indonesia. Berarti gayanya itu bisa dibilang menggairahkan nih buat dunia ekonomi dan investasi Indonesia. Iya, karena kalau kita lihat dalam hal pasar keuangan, khususnya pasar saham, ini dengan kebijakan beliau yang lebih pro growth ya, artinya pro pertumbuhan, dan artinya kalau kita lihat juga ada beberapa statement beliau juga ya, artinya cenderung untuk mendukung perekonomian. Ya, misalkan saya ambil contoh, misalkan dalam hal akselerasi belanja pemerintah. Ya, artinya kalau ada anggaran-anggaran pemerintah yang nganggur, nah beliau ini
akan lebih scrutinized gitu ya. Benar. Kenapa ini ada anggaran pemerintah bisa nganggur dan akan dialokasikan kepada belanja-belanja lain sehingga belanja pemerintah ini akan lebih produktif ke depannya. Ya, jadi itu perubahan yang mungkin yang diusung oleh beliau ya. Di samping itu juga mungkin mindset yang saya dukung adalah bagaimana. Karena kan image penerimaan pajak itu kan dari tahun ke tahun kan mungkin dari sisi pelaku usaha, kalangan masyarakat. Kalau kita melihat APBN tahun berikutnya target pajak naik sekian persen. Betul. Nah ini berarti kan persepsinya berarti pengusaha akan bakal ditarikin pemerintah kan. Dikolekin lagi. Dikolekin pemerintah kan. Nah mindset yang mungkin yang dibangun oleh Pak Purbaya adalah bagaimana pemerintah semestinya harusnya mendorong pertumbuhan ekonomi dulu. Ya, karena kalau pertumbuhan ekonomi ini terjadi, ekonominya terangkat, tentunya orang akan lebih happy, ya. Karyawan akan lebih happy lagi untuk bayar PPh 21-nya, tidak menggerutu ya pada saat terpotong pajak PPh 21-nya. Potong lagi. Pengusaha pun juga perusahaan pun juga tidak tidak komplain ya pada saat membayar PPh 25 dan juga pada saat konsumen membayar PPN-nya pun juga lebih happy lagi. Jadi artinya kalau pemerintah bisa menggerakkan perekonomian, ekonomi bisa membalikkan arah perekonomian, tentu penerimaan perpajakan pun juga akan naik dengan sendirinya. Jadi mindset seperti ini mungkin yang belum digaungkan oleh pemerintahan sebelumnya. Artinya karena mungkin image pajak itu berarti pajak itu harus dipungut dulu baru pemerintah bisa nggerakin ekonomi melalui belanja-belanjanya. Dan itu konsep yang mungkin harus dan ini mungkin akan mulai diperbaiki mindset tersebut sehingga makanya oleh sebab itu Pak Purbaya juga memberikan pendekatan-pendekatan yang lebih ramah bisnis ataupun ramah usaha agar misalkan terkait dengan kebijakan cukai ya, kebijakan cukai rokok. Dan ini kalau kita melihat dalam 5 tahun terakhir ini kenaikan cukai itu cukup signifikan ya, dan dampaknya terhadap prevalensi rokok pun juga belum begitu signifikan. Namun dampak negatifnya adalah sudah kita mulai rasakan adalah misalkan proporsi ataupun pasar dari segmentasi dari rokok ilegal ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Betul. Sehingga ini tentunya akan merugikan baik itu dari sisi pelaku usahanya sendiri dan juga akan merugikan juga dari sisi penerimaan cukai pemerintah. Betul. Karena makin meningkatnya juga porsi dari sisi rokok ilegal. Nah, oleh sebab itulah makanya pemerintah akan cenderung lebih dalam hal ini akan mencari kebijakan-kebijakan, terobosan-terobosan kebijakan yang harapannya mendukung ya sektor swasta karena pemerintah pun juga menyadari bahwa investasi ke depannya yang tadi untuk mendukung pertumbuhan 8% itu ini ya angkanya ini harus didukung oleh investasi swasta. Karena kalau hanya bergantung saja kepada APBN, saya pikir itu tidak akan mungkin tercapai. Jadi bagaimana persepsi ataupun confidence level ya yang harusnya dibangkitkan, dipulihkan kepada sektor swasta, ini menjadi salah satu langkah awal bagi pemerintah untuk bisa memberikan optimisme pertumbuhan yang lebih baik lagi ke depannya. Kita kan pasti sebagai masyarakat Indonesia, apalagi yang berkecimpung di dunia finansial, yang berhubungan sama dunia ekonomi, itu kan setelah melihat Pak Purbaya sekarang akhirnya melakukan komparasi dengan apa yang terjadi sebelumnya dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi bisa dibilang gaya mereka nih kayak dua kutub yang berbeda gitu ya? Ya mungkin kalau kita lihat dari sisi gayanya mungkin gayanya mungkin gaya bisa bermacam-macam pribadi orang ataupun gaya style orang kita tidak bisa menyamakan tentunya nggak bisa memaksakan juga ya. Tapi yang dinilai oleh investor bukan gayanya. Yang dinilai oleh Presiden Prabowo pun juga bukan gayanya, adalah kinerjanya tentunya. Betul. Ya. Jadi yang pelaku pasar, pelaku bisnis tunggu-tunggu adalah bukan gaya yang jadi di Pak Purbaya sendiri, ya, ataupun dari gaya menteri-menterinya, tapi justru kinerjanya. Apa hasil kebijakannya yang bisa menetes misalkan dampaknya kepada masyarakat? Itu yang lebih ditunggu sebenarnya. Gaya just a matter of gaya. Ya, style just matter of gaya. Tapi kalau kita bicara dalam hal ini, bagaimana upaya untuk bisa menggulirkan kebijakan-kebijakan, terobosan kebijakan yang bisa mendatangkan hal yang positif bagi perekonomian, itu sebenarnya yang lebih ditunggu oleh masyarakat. Jadi saya pikir kalau kita bicara gaya, saya tidak sebagai ekonom saya tidak mempermasalahkan. Semua orang pasti memiliki gaya masing-masing. Namun yang ditunggu adalah bagaimana
kreativitas dan juga bagaimana kinerjanya ya. Kami karena tetap tentunya dalam hal pemerintahan kinerja base ya, penilaiannya berdasarkan kinerja ya, bukan berdasarkan like or dislike dan juga ataupun berdasarkan gaya ya, tapi yang ujung-ujungnya adalah bagaimana kinerja dari masing-masing menteri ini bisa mendukung program-program ataupun visi misi dari presiden. Itu yang lebih yang diutamakan oleh presiden sepertinya. Salah satu yang juga sempat jadi highlight gitu ya beberapa waktu terakhir ini, itu adalah ketika Pak Purbaya sempat ngomongin target pertumbuhan 8%. Dan katanya nggak mustahil. Nah, kalau dari kacamata Mas ekonom sendiri nih, itu sebenarnya realistis nggak sih mimpi besar ini, atau justru terlalu ambisius dan bikin deg-degan? Ya, setidaknya Pak Purbaya sudah punya topinya dulu ya. Okay. Topinya 8% itu sudah dimiliki ya. Okay. Kalau kita bicara target 8%, sebenarnya 8% itu sudah pernah kita alami sebelumnya. Ya, sepanjang sejarah ekonomi Indonesia, setidaknya kita 5 kali pernah dalam sejarah kita itu mengalami pertumbuhan 8%. Okay. Namun demikian, memang sebagian besar kita alami itu pada saat kita waktu itu masih dalam pertumbuhan ekonomi kita beranjak dari negara agraria menjadi negara manufaktur. Okay. Ya, jadi tentunya ini kita harus pahami juga bahwa peralihan dari negara agraria menjadi negara manufaktur tentu ada kecepatan yang harus kita raih gitu ya dalam hal pertumbuhan ekonomi. Dan kalau kita melihat ke depannya, tentu modal pertumbuhan ekonomi kita itu sebenarnya masih ada ya. Meskipun memang tentunya 8% ini, pertanyaan berikutnya, apakah akan bisa dicapai dalam kurun waktu berapa tahun? Ya, pertanyaan itu kan. Ya. Kalau kita bicara dalam kurun waktu 5 tahun, misalkan 5 tahun, saya pikir memang harus ada ekstra kerja keras dari pemerintah, ya, sehingga dan juga perlu ada reformasi struktural yang cukup signifikan. Ya, karena itu bukan suatu hal yang mudah ya, karena untuk mengejar 8%. Karena kalau kita misalkan ambil contoh negara di kawasan ASEAN seperti Vietnam, ya pertumbuhannya 8%. Ya di kuartal ketiga yang tahun ini. Dan ini apakah kita bisa mencapainya dalam waktu dekat ini dengan kondisi global dan juga kondisi domestik? Sepertinya memang akan cukup berat ya, tapi bukan tidak mungkin. Ya, ini yang ingin kami sampaikan adalah sebenarnya bukan tidak mungkin 8% itu bisa tercapai, asalkan tadi pemerintah bisa memetakan ya potensi pertumbuhan kita di mana, roadmapnya seperti apa, apa yang harus direform, apa yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Kalau pemerintah bisa memetakan potensi-potensi kita dan juga apa yang keunggulan-keunggulan kita yang harus kita tingkatkan lagi produktivitasnya, tentu sebenarnya dari sisi potensi pertumbuhan kita itu bisa mencapai 8%, tapi mungkin horizonnya, waktunya bukan dalam kurun waktu 5 tahun. Karena kalau menurut hitungan kami dalam kurun waktu 5 tahun ke depan ini, potensi pertumbuhannya kurang lebih masih di kisaran 6 hingga 7%. Ya, sehingga sudah mendekati ya, arahnya ke sana ya. Karena mungkin saya melihat bahwa rasional di balik 8% ini tentu pemerintah melihat long term-nya. Ya. Jadi kalau kita melihat Reza, kalau kita 2045, mengapa kita harus mencapai generasi emas? Ya. Karena itulah menjadi prasyarat untuk ekonomi Indonesia menjadi negara maju. Karena kalau kita sampai dengan 2045 kita masih saja negara berkembang. Nah, ini kita terdapat risiko kita masuk dalam middle income trap. Tentu ini suatu hal yang tidak kita inginkan. Ya. Dan tujuannya ke sana. Artinya ada pepatah mengatakan bahwa kita harus kaya sebelum tua ya. Nah, ini resikonya adalah kita tua dulu baru kita akan kaya. Jadi mungkin belum tentu juga kaya gitu aja. Jadi makanya ini resiko yang harus kita mitigasi ke depannya, dan oleh sebab itu 8% itu saya pikir suatu hal yang positif. Artinya memberikan optimisme ya, mengajak kepada pelaku ekonomi dan juga kepada masyarakat untuk bersama-sama ya mencapai target jangka panjang yang memang tidak mudah, namun ini harus tercapai, karena kalau tidak tercapai tentunya dampak yang risikonya akan jauh lebih besar akan yang ditimbulkan. Sehingga kembali lagi kalau kita melihat 8% within 5 years mungkin agak berat. Tapi kalau kita bicara jangka waktu 10 tahun ya 10-15 tahun itu sepertinya masih akan bisa tercapai
Ya, karena sebenarnya motor penggerak ekonomi kita itu kan utamanya masih sekitar 50 sampai dengan 55% itu dari konsumsi rumah tangga. Yang kedua adalah investasi ataupun PMTB itu dari berkontribusi sekitar 30%. Ya, jadi kurang lebih motor penggerak ekonomi kita dari sisi pengeluaran saja 80% itu dari domestik sebenarnya. Ya, itu kalau kita bisa kembangkan, ya bisa kita tingkatkan produktivitasnya, itu akan sangat besar lagi ya dampaknya. Lalu kalau kita bicara dari sisi sektornya, ya kalau Reza tahu sektor manufaktur kita itu masih menjadi penggerak utama untuk ekonomi kita. Kontribusinya kurang lebih 18 hingga 19%. Ya, dan notabene dan yang kedua adalah pertanian. Ya, kedua pertanian, yang ketiga adalah perdagangan. Jadi ketiga sektor ini sebenarnya notabene adalah sektor-sektor yang padat karya. Ya, namun demikian memang potensinya masih belum tercapai. Ya, potensi pertumbuhan yang lebih tinggi itu yang harus kita kejar. Bagaimana kita bisa meningkatkan investasi ke sektor-sektor yang padat karya tersebut, ke sektor manufaktur, ke sektor pertanian, ke sektor perdagangan, dan kita sekaligus juga bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga produktivitas nasional kita pun juga bisa meningkat sekali. Dan ini perlu juga diselaraskan juga tentunya dengan program-program yang jangka panjang ya, misalkan untuk peningkatan kualitas dari SDM ya melalui program MBG. Ini pun juga salah satu yang saya pikir tidak bisa kita lewatkan tentunya ya. Jadi makanya kita perlu harus ada kebijakan jangka pendek, jangka menengah panjang, tapi tentunya yang perlu kita garis bawahi adalah kita perlu melakukan reformasi struktural, itu yang lebih penting lagi. Karena kebijakan fiskal is one thing, kebijakan moneter is another thing. Yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana reformasi struktural tadi. Karena ini yang akan menjadi breakthrough-nya gitu ya, akan menjadi game changer-nya untuk kita bisa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi lagi ke depannya. Menarik, tadi Mas sudah sebut beberapa sektor yang mungkin bisa dibilang backbone dari Indonesia, dari ekonomi Indonesia. Kita mungkin lompat sedikit, pengen nanya soal sektor-sektor yang kayaknya bakal diuntungkan sama kebijakan ekonomi era Purbaya ini. Ya, kalau kita bicara dalam hal ini sektor apa saja, saya pikir memang sebagian besar sektor ekonomi tentunya akan cenderung cukup disupport ya, terdukung dengan kebijakan fiskal yang pro growth ataupun pro pertumbuhan tersebut yang diusung oleh Pak Menteri Purbaya gitu ya. Dan tentunya kalau kita melihat dari sisi ya tentunya ini selaras juga dengan beberapa kebijakan program prioritas pemerintah pusat ya, terkait misalkan dengan program MBG. Ini kan juga tentunya bagaimana untuk upaya untuk meningkatkan produktivitas dari sisi sektor pertanian. Ya, karena kalau kita bicara sektor pertanian, ini pun juga menjadi salah satu hal yang penting karena pada saat kita mau memberi makan kepada anak-anak sekolah dan juga kepada ibu hamil, tentunya produksi pangan kita harus kita tingkatkan terlebih dahulu. Ya, karena kalau kita hanya mengandalkan kepada impor, tentu neraca perdagangan kita akan boncos ya, artinya kita akan bergantung kepada impor saja. Tentu ini tidak kita inginkan kan. Yang kedua tentunya adalah kalau kita melihat yang saat ini adalah kata kunci yang tentunya akan dilanjutkan oleh pemerintah Prabowo adalah terkait dengan hilirisasi. Ya, hilirisasi ini menjadi salah satu kata kunci. Karena sebelumnya kalau kita melihat 10-20 tahun terakhir ini, ya, Indonesia kan memang dianugerahi oleh sumber daya alam yang melimpah. Ya, dari Sabang sampai dengan Merauke. Tapi unfortunately kita belum ada industri ataupun sektor pengolahannya yang sehingga kita bisa meningkatkan nilai tambah tersebut. Nah, ini baru mulai berjalan di pemerintahan sebelumnya, ya, hilirisasi tersebut. Dan ini akan terus berlanjut ke depannya. Dan ini sebenarnya akan menjadi juga menjadi game changer juga. Karena kalau kita terus mengandalkan kepada sektor SDA saja, tentunya ini tidak akan berdampak positif ya kepada untuk mendorong tadi industrialisasi. Karena tadi yang kami kaitkan dengan kinerja sektor industri manufaktur, yang kuenya saat ini terus menurun. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa share-nya sekitar 18 hingga 19%. Sebelum krisis Asia 97-98, sebenarnya kue sektor industri manufaktur itu yang terbesar. Mendekati 20 hingga 30%. Jadi makin menurun, menyusut. Ya, jadi makanya oleh sebab itu kita harus meningkatkan lagi sektor industri manufaktur tersebut. Ya, dengan tadi bagaimana mendukung hilirisasi di berbagai sektor primernya, baik itu ke pertanian, baik itu ke pertambangan, ya. Jadi tentunya
jadi banyak sekali sektor-sektor SDA kita, primer kita yang bisa kita tingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi. Jadi tidak hanya terbatas kita bicara hilirisasi misalkan pertambangan saja. Ya, kita bicara misalkan hilirisasi perikanan. Hilirisasi dari sisi pertanian CPO misalkan. Ya, kita hanya selama ini kita hanya terlalu terlena ya. Kita bicara ekspor sumber daya alam ya, pada saat kita ekspor pada saat harga komoditas tinggi ya kita diuntungkan. Tapi pada saat harga komoditasnya lagi turun, komoditas global ekonomi globalnya lagi merosot, tentu kita dirugikan juga karena kinerja ekspor kita pun juga menurun dengan drastis. Jadi oleh sebab itu karena ketergantungan terlalu tinggi kepada komoditas pun juga tidak positif pada perekonomian. Sehingga oleh sebab itu bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah dari sektor sumber daya alam tersebut, kita mendorong hilirisasi. Dan oleh sebab itu makanya hilirisasi ini menjadi salah satu sektor yang mungkin akan terus dilanjutkan oleh pemerintah. Belum lagi juga kalau kita bicara beberapa beberapa sektor-sektor lainnya ya, misalkan teknologi informasi. Ya, ini kita bicara bagaimana ini juga selaras juga dengan bagaimana sektor-sektor yang akan menjadi preferensi investasi dari Danantara juga sebenarnya. Karena ini perlu diselesaikan juga dengan visi misi pemerintah ya, dalam hal ini presiden. Dan ini kalau kita bicara misalkan perkembangan dari teknologi informasi, perkembangan data center ya. Kalau kita bicara misalkan pengguna sosial media di Indonesia, salah satu terbesar ya di dunia. Ya, kalau kita bicara pengguna gadget yang di Indonesia, salah satu juga yang terbesar. Satu orang di Indonesia mungkin punya 2 atau lebih mungkin. Ya, sehingga memang kalau kita bicara bagaimana perkembangan pengelolaan data center agar bisa dikelola di dalam negeri, itu pun juga untuk melindungi ataupun mendukung tadi undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi. Karena mungkin sebagian besar negara-negara lain itu memiliki data centernya di luar negeri. Tentu ini akan menjadi kerugian ya. Oleh sebab itu makanya pemerintah pun juga mengharapkan ataupun mendorong para investor itu untuk membangun data center di dalam negeri. Jadi oleh sebab itu tadi data center ataupun berkaitan dengan teknologi informasi ini menjadi salah satu hal yang perlu kita garis bawahi ke depannya. Berikutnya pun juga kalau kita bicara misalkan industri healthcare. Ya, healthcare. Kita bicara healthcare pada saat pandemi mungkin kita bicaranya kita mungkin agak cukup terkejut ya dengan adanya fenomena pandemi COVID-19. Ya, betul. Ya, pada saat itu mungkin kita bicaranya alat kesehatan itu ataupun healthcare secara industri healthcare itu sebagai upaya untuk kuratif. Ya. Tapi ke depannya industri healthcare ini semestinya akan lebih preventif arahnya, ya, pencegahan. Karena kalau kita bicara saat ini industri healthcare, apalagi dengan kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang kita sudah dapatkan juga, artinya saat ini awareness dari masyarakat sudah makin bagus ya, artinya untuk untuk kalau kita mau mencapai usia yang lebih panjang lagi, tentunya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan. Nah, oleh sebab itu makanya pencegahan misalkan kesehatan penyakit yang kritis gitu ya. Nah, itu diupayakan agar supaya tadi bisa meningkatkan kesehatan masyarakat gitu ya. Makanya oleh sebab itu banyak sekali saat ini pelayanan rumah sakit ataupun industri kesehatan bukan lagi mengacu kepada kuratif tapi kepada preventif. Ya, kalau Mas Reza saat ini tahu ya, misalkan di beberapa lab laboratorium sekarang ini udah bisa mendeteksi misalkan dari golongan darah ataupun dari tes genetik, kemungkinan sakitnya apa dan juga pola makan apa yang sesuai dengan golongan darah kita. Itu artinya arah ataupun mazhabnya saat ini dari industri kesehatan itu bukan lagi kepada penyembuhan tapi kepada pencegahan. Ya. Lalu kita bicara lagi misalkan tentunya beberapa sektor industri yang harapannya adalah industri-industri padat karya ya, tentunya UMKM. Ya, ini UMKM pun juga menjadi menjadi pendorong terbesar ya, 60% kurang lebih dari sisi supportnya kepada PDB Indonesia. Dari sisi penyerapan tenaga kerja pun lebih dari 95%. Artinya kalau kita bicara UMKM, ini pun juga perhatian pemerintah pun juga cukup besar ya, terkait dengan Koperasi Merah Putih, ya, Koperasi Nelayan Merah Putih, ya, lalu juga dengan
dengan beberapa upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas ataupun kapabilitas dari UMKM sendiri ini didukung oleh pemerintah, sehingga harapannya sektor ini pun juga diharapkan akan bisa terangkat juga ataupun terungkit ya dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi kurang lebih tadi beberapa hal tadi sudah kami sampaikan, bahwa tadi ada manufaktur, ada hilirisasi, ada pertanian, ya, teknologi informasi, healthcare, ya, dan juga tadi terkait dengan UMKM. Ini mungkin yang akan kami lihat menjadi fokus oleh pemerintah, karena memang kalau kita bicara tadi dari sisi bobotnya terhadap perekonomian, itu sektor-sektor tersebut memang krusial, artinya penting sekali, artinya kalau kita bicara bagaimana daya saingnya, tentunya pemerintah ekonomi kita masih memiliki daya saing di sektor-sektor tersebut. Ya, artinya harapannya pemerintah bisa memberikan breakthrough policy lagi, artinya memberikan insentif lanjutan lagi kepada para investor, karena tentunya kita perlu mendatangkan investasi yang lebih masif lagi, ya, agar tadi adanya pembukaan industri baru, adanya pembukaan pabrik-pabrik baru, adanya pembukaan lapangan pekerjaan baru, sehingga pada akhirnya ini akan bisa menjawab tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Fenomena-fenomena yang sering mungkin sebelumnya udah agak basi ya, seperti Rojali, Rohana, rombongan jarang beli, iya kan? Rombongan hanya nanya, makan tabungan, ya kan? Ini yang mungkin harus kita jawab dengan kebijakan pemerintah yang lebih jangka menengah panjang, yakni dengan penciptaan lapangan pekerjaan, agar tadi pendapatan masyarakat pun juga akan meningkat dengan lebih signifikan lagi ke depannya. Di sisi lain kita juga melihat soal investor, karena pastinya investor-investor di Indonesia pasti kan melihat seperti apa situasi ke depannya, apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan sama Pak Purbaya. Ini investor lokal ataupun asing ini sebenarnya jadi makin pede atau enggak untuk masuk ke pasar Indonesia? Ya, kalau kita bicara pasar keuangan Indonesia kan ada dua ya, Reza ya. Ada dua, ada pasar saham dan juga pasar obligasi. Betul. Ya, memang kalau kita melihat data aliran modal asing saat ini dalam 2 bulan terakhir ini, di bulan September dan Oktober saja, memang terjadi shifting tadi ya, yang saya sampaikan, bahwa misalkan investor asing saat ini kecenderungannya sudah mulai masuk lagi ke pasar saham. Ya, namun di sisi lainnya justru malah investor asing agak sedikit wait and see ya di pasar obligasi. Ya, itu terindikasi misalkan terjadi aliran modal asing dalam 2 bulan terakhir ini kurang lebih sekitar 4,6 billion US dollar sejak bulan September dari pasar obligasi. Namun di pasar saham kalau kita lihat memang cukup positif ya, dan ini kalau kita lihat dari sisi inflows-nya ya, ini sudah mulai terjadi misalkan di bulan Oktober bulan lalu itu terjadi inflows 782 juta US dollar, dan di awal bulan November ini saja sudah 267 juta US dollar. Jadi secara keseluruhan hampir 1 miliar US dollar ya di 2 bulan terakhir ini. Jadi memang dampak kebijakan pro growth ataupun pro pertumbuhan dari pemerintah yang diusung oleh Pak Menteri Purbaya ini sudah direspon positif dari pelaku pasar di pasar saham. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara dalam hal ini fundamental ekonomi Indonesia, tentunya bacaannya sama. Ya, kalau kita bicara bacaan sama, meaning artinya baik itu investor saham ataupun investor obligasi, tentu menilainya bahwa fundamental ekonomi kita cenderung baik. Ya, dan prospeknya ke depan pun juga menunjukkan tren yang positif. Ya, karena kalau kita melihat misalkan beberapa realisasi data-data ekonomi makro kita, ya, di tengah tantangan ekonomi global, di tengah implementasi tarif resiprokal dari Amerika Serikat, misalkan pertumbuhan ekonomi kita sampai dengan kuartal ketiga tahun ini secara kumulatif masih berkisar 5%. Ya, inflasi masih tetap terkendali. Lalu kalau kita bicara dalam hal ini vulnerability score, ya, kerentanan dari berbagai aspek indikator makro kita. Kalau kami bisa sampaikan, kita saat ini bukan yang masuk dalam 5 negara yang paling rentan ya. Kita waktu itu beberapa waktu yang lalu sebelumnya majalah The Economist memasukkan kita sebagai Fragile Five. Ya. Nah, saat ini kita tidak lagi masuk dalam Fragile Five. Justru malah negara tetangga kita, Malaysia, yang masuk dalam Fragile Five. Jadi oleh sebab itu, kembali lagi kita perlu harus lebih pede. Ya. Jadi sekalipun tadi mungkin
dari sisi investor asingnya di pasar obligasi melihat ada masih sedikit wait and see. Nah, oleh sebab itu saya pikir menjadi momentum kembali lagi para investor domestik. Ya. Kembali lagi ini menjadi kata kuncinya adalah pada saat investor asingnya belum cenderung keluar. Justru malah investor domestiknya mencari momentum untuk masuk. Mencari celah di mana bisa masuk. Karena mungkin zaman dulu sebelum-sebelumnya ya kita bilangnya zaman dulu ya. Zaman dulu itu investor domestik itu biasanya latah. Ngikutin investor asing. Kalau investor asing keluar, investor domestik keluar. Nah, ini sepertinya fenomena itu tidak terjadi lagi karena investor domestiknya sudah lebih smart. Jadi artinya kalau kita bicara bagaimana arah strategi dari investor domestiknya, saat ini sudah lebih melihat potensi-potensi ataupun peluang jangka panjang. Momentumnya sudah bisa melihat capital gain ke depannya. Artinya kalau tadi kita melihat misalkan di pasar obligasi ya terjadi capital outflow, sementara misalkan dari foreign-nya. Nah, ini mungkin dan ini saat ini pun juga dimanfaatkan oleh beberapa investor domestik ya, meskipun sebagian mungkin dari institusi ataupun tapi juga kalau kita melihat dari minat dari investor retail misalkan, ini pun juga masih tetap tinggi. Kalau kita lihat juga dari sisi pasar saham misalkan, pasar saham pun juga sejauh ini kami tetap melihat ya bahwa dengan basis bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi masih sekitar 5%-an, tentunya ini akan berimplikasi juga kepada corporate earnings daripada perusahaan-perusahaan listed companies ya yang berlantai di bursa, yang melantai di IHSG. Artinya tentunya ini akan merefleksikan juga kepada kinerja ke depannya. Nah, oleh sebab itu tentunya para investor di pasar saham pun juga mestinya perlu melihat hal yang sama gitu ya. Artinya dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang membaik, ini akan terefleksi juga, merefleksikan juga kepada corporate earnings dari sebagian besar perusahaan-perusahaan listed companies yang ada di IHSG, di Bursa Efek Indonesia, sehingga tentunya kita perlu kembali lagi memilih ya. Artinya saham-saham mana yang mungkin harus kita mulai koleksi karena tadi ada ekspektasi pemulihan ekonomi yang lebih baik lagi ke depannya. Karena kalau bisa kita sampaikan bahwa mungkin tahun lalu itu adalah mungkin pertengahan tahun ini adalah mungkin titik nadirnya buat ekonomi kita karena ini menjadi momentum untuk pivoting ataupun titik balik ya untuk pemulihan ekonomi kita yang lebih baik lagi ke depannya. Dari sisi masyarakat nih Mas, kita pengen ngomongin soal masyarakat yang mungkin juga sekarang lagi mendengarkan kita dan lagi nonton kita gitu ya. Dengan gaya Pak Purbaya yang sekarang mungkin perubahannya sedang dilihat dan dirasakan, kira-kira bakal berasanya tuh di mana duluan? Di pajakkah, daya beli atau mungkin harga-harga atau gimana? Ya, kalau saya melihat memang yang lebih penting adalah tadi bagaimana yang paling cepat dirasakan adalah di daya beli dan harga-harga ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini daya beli tentu tadi ya konsumsi rumah tangga itu masih menjadi penggerak terbesar dari perekonomian. Ya, jadi dengan gaya Pak Purbaya yang cenderung tadi lebih blak-blakan gitu ya, yang transparan gitu ya, cowboy. Tapi tentunya kalau kita melihat dalam hal ini bagaimana persepsi masyarakat. Ya, yang tadi kami sampaikan juga mungkin ini sudah mulai tercermin misalkan dalam survei Bank Indonesia ya melalui indeks kepercayaan konsumen yang dikeluarkan Bank Indonesia beberapa hari yang lalu per bulan Oktober itu sudah menunjukkan adanya peningkatan ataupun pembalikan dari sisi indeks kepercayaan konsumen ya sehingga apakah ini menunjukkan kembali lagi efek dari Pak Purbaya ya dalam kurang lebih 2 bulan terakhir ini sebagai Menteri Keuangan apakah sudah berdampak positif kepada memberikan confidence kepada masyarakat? Kami belum bisa menyimpulkannya terlalu cepat tapi datanya sudah ada di situ ya data dari survei dari Bank Indonesia, survei konsumen dan juga survei penjualan eceran yang juga dirilis beberapa hari yang lalu sehingga ini mengonfirmasi kembali lagi bahwa yang lebih penting lagi tadi adalah bagaimana message-nya tadi ya Pak Purbaya juga sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi untuk mencapai penerimaan perpajakan yang meningkat tentu bagaimana pemerintah terlebih dulu harus menggerakkan perekonomian ya tanpa ekonominya bergerak ya apalagi kalau kita bicara misalkan dengan tentu ini hal yang debatable ya dengan kebijakan memarkirkan dana salnya dari yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia ditempatkan ke Bank Himbara ya kan. Ini tentunya menarik ya 200 triliun tersebut apakah sudah berdampak positif kepada perekonomian atau belum. Tentunya ini
mazhabnya dari agak cenderung monetaris ya, artinya monetaris artinya bagaimana persepsi ataupun pandangan beliau bahwa likuiditas yang sejauh ini sebenarnya kan dana SAL ini kan sebenarnya ditempatkan di Bank Indonesia mungkin kurang produktif ya. Tapi makanya pemikiran beliau yang sebaiknya ditempatkan di perbankan artinya ini akan bisa disalurkan kepada sektorial ya kan, dampaknya pun juga harapannya bisa lebih bermanfaat lagi khususnya kepada sektorial, kepada masyarakat. Jadi tentunya saya melihat bahwa dengan beberapa kebijakan dan juga beberapa statement beliau ini diperkirakan ataupun diharapkan akan bisa memboosting ataupun mendorong tadi confidence level. Karena itulah yang menjadi salah satu kata kunci ya. Karena kalau pemerintah hanya memberikan insentif aja itu kurang cukup ya. Yang lebih penting adalah vitamin C. Yaitu adalah? Tahu nggak Reza vitamin C? C apa? Cium? Bukan. Confidence level C. Confidence level. Ya. Confidence level bukan hanya kepada pelaku usaha tapi juga kepada masyarakat. Karena tadi kalau kita bicara confidence level itu penting sekali. Ya. Kalau tadi masyarakat nahan belanja, ya kan? Kalau dia kecenderungannya mungkin saat ini kan kalau kita lebih pede belanja, ya. Tentu kan ini akan bisa membangkitkan ekonomi juga kan. Betul. Kalau kita lihat saat ini kan mungkin beberapa saudara-saudara kita mungkin yang memiliki dana yang berlebih, mungkin saat ini ada yang juga sebagian menginvestasikannya kepada emas gitu ya. Makanya harga emas pun juga lagi naik terus kan. Nah, oleh sebab itu nanti kalau misalkan ekonomi mulai bergerak, sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, tentunya saya melihat mungkin akan terjadi peralihan juga nantinya ya. Orang akan lebih mulai confident lagi untuk berbelanja, atau khususnya barang-barang tahan lama, sehingga fenomena-fenomena yang tadi kita sampaikan tadi itu kecenderungan orang menahan belanja itu akan mulai bisa dikurangin sehingga ini akan menjadi penggerak ekonomi kita ke depannya. Karena kembali lagi 50 sampai dengan 55% mesin penggerak ekonomi kita itu adalah konsumsi. Kalau konsumsi kita tidak bergerak tentunya ya jangankan 8%. Ya kan? Jadi kita harus kembali lagi penting sekali tadi bagaimana memberikan message kepada masyarakat, kepada konsumen agar jangan sampai masyarakat itu tuh malah nahan belanja. Dan bahkan kemarin ada wacana juga ya dari beberapa ekonom juga mengatakan kalau bisa PPN-nya diturunkan juga Pak Purbaya ya kan. Itu juga akan membuat mengenjot lagi pertumbuhan ekonomi lebih dahsyat lagi kan. Tapi tentunya ini perlu dikaji ya, berhati-hati. Jadi jangan sampai terlalu semangat, terlalu terburu-buru ya kan, mau mengejar pertumbuhan tapi ujung-ujungnya nanti penerimaan kita pun juga jadinya akhirnya bisa seret juga. Jadi tentunya ini kebijakan ini harus diambil dengan berhati-hati tentunya ya. Pengkajian itu akan diukur dulu bagaimana dampaknya nanti seperti apa, sehingga tentunya kebijakan-kebijakan ini saya pikir akan lebih dan juga tadi bagaimana transparansi dari sisi anggaran. Kemarin sempat bahkan Pak Purbaya pun juga berkomentar sedikit ya terkait dengan anggaran APBD yang terparkir misalkan di deposito ketemu ya dengan banyak gubernur ya kan. Jadi artinya tentu dinamika ataupun komunikasi ini kan sangat sehat ya. Artinya bagaimana supaya sebagai penjaga kas keuangan negara penting sekali nih agar anggaran pemerintah bagi pusat dan daerah agar supaya produktif. Jadi setiap detiknya itu anggaran pemerintah itu bekerja gitu. Jangan sampai hanya ngendon saja di suatu tempat yang tidak produktif sehingga tidak menetes kepada masyarakat. Ya, quote-unquote tidak menetes kepada masyarakat. Jadi harapannya inilah yang harus terus dibangun dan harus dipecutin ya dalam hal ini karena karena dalam hal ini mungkin kementerian lembaga lainnya pun juga harus ikutan ya karena karena kalau kita lihat pola-pola spending belanja pemerintah baik itu pusat dan daerah selalu akan terus tinggi di akhir tahun. Khususnya di kuartal 4. Ini siklus belanja pemerintah itu selalu tinggi di akhir tahun. Dan ini harusnya dirubah mindsetnya ya. Karena dengan kalau menyisakan belanjanya anggaran itu di akhir tahun, ujung-ujungnya pasti tidak akan produktif. Ya, saya pasti paham, pasti ada anggaran-anggaran yang
cukup besar misalkan untuk anggaran infrastruktur ya, sehingga memang mungkin pembayaran proyeknya di akhir tahun. Tapi selain itu pun juga harusnya bisa dimulai di awal tahun, sehingga kalau misalkan anggarannya mulai di awal tahun, tentu ekonomi sudah mulai bergerak di awal tahun. Sehingga penerimaan tadi pun juga sudah mulai bisa terserap oleh pemerintah. Sehingga makanya efek ini mindset dari reformasi di dalam hal keuangan negara ini saya pikir harus ditularkan juga ya ke berbagai kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah agar produktivitas dari belanja pemerintah ini menjadi sangat penting. Ya, memang tidak besar dampaknya, tapi ini menjadi pemicu. Ya, pemicu bagi investasi swasta, pemicu bagi konsumsi rumah tangga, pemicu bagi sektor-sektor ekonomi lainnya agar bisa tergerak. Karena biasanya tanpa adanya penggerak utamanya dari government spending, biasanya akan diem semuanya. Tiarap semua. Tapi kalau misalkan government spendingnya bisa jalan duluan, bisa bergerak lebih akseleratif, tentunya sektor-sektor ekonomi akan terus bergerak dan akibatnya ataupun implikasi akhirnya adalah ekonomi kita akan lebih optimal lagi. Oke, jadi akan bisa mencapai 8%. Harapannya seperti itu. Kalau untuk teman-teman investor retail gimana nih? Apakah sekarang adalah saatnya untuk mulai agresif lagi atau masih stay defensif aja dulu? Ya, kalau kita bicara dalam hal ini terkait dengan investor retail ya. Jadi kalau kita bicara mungkin kita perlu balancing juga ya, balancing juga smart. Artinya tadi kita melihat ada indikator ekonomi makro kita yang masih tetap resilient, namun juga tentunya kita perlu melihat juga ya kita mesti combining juga beberapa strategi yang defensif ya, karena ketidakpastiannya masih relatif cukup tinggi juga ya. Misalkan dengan kondisi di Amerika Serikat saat ini, meskipun memang sudah ada secerca harapan government shutdown-nya akan segera dibuka kembali, tapi tentunya ketidakpastiannya itu akan muncul misalkan terkait dengan bagaimana sih arah dari suku bunga Fed. Ya, suku bunga di Amerika Serikat ya, karena ini kan sangat berperan besar sekali ya, nanti berimplikasi langsung kepada misalkan aliran modal asing ke pasar negara berkembang termasuk juga pasar keuangan Indonesia. Jadi oleh sebab itu saya tetap melihat bahwa fundamental memang masih kuat ya, tapi tentunya tadi kita perlu melihat lagi cherry pick beberapa, kalau kita bicara di saham, cherry pick sektor-sektor mana saja ataupun saham-saham mana saja, dan juga kalau kita bicara tadi dari sisi tentunya tadi belanja-belanja yang memang diprioritaskan oleh pemerintah. Government spending. Nah, itu menjadi salah satu kata hint-nya ataupun kata kuncinya ya bagi para investor ya. Kalau belanja-belanja di pos-pos tersebut ini akseleratif, tentu kan ini akan bisa menggerakkan kinerja di sektor tersebut, dan juga harapannya pun juga akan bisa merefleksikan emiten-emiten yang bergerak di sektor tersebut. Jadi saya tetap melihat bahwa mungkin tetap waspada, tapi tetap melihat hal-hal yang opportunistic ya, gitu. Artinya kita melihat segala peluang yang ada, tapi tetap waspada. Jadi artinya tentunya perlu tetap karena memang target yang dari sisi pertumbuhan ekonomi kan tadi memang cukup tinggi ya, 5,4% tahun depan berdasarkan APBN. Tapi tentunya kan dari berbagai gejolak globalnya kan tentu pasti akan ada diskonnya ya, ada maknya perlambatannya itu tetap ada. Ya, dampak dari tarifnya pun juga kita akan melihat full impact-nya akan di tahun depan. Jadi oleh sebab itu kita mungkin harus lebih, ya mungkin yang kita harus dihindari tadi adalah mungkin sektor-sektor yang tadi berorientasi ekspor, mungkin khususnya yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat ya, karena itu akan terekspos langsung. Tarif dan lain-lain. Betul, kan pasti kan kinerjanya dari sektor-sektor tersebut akan menurun ya. Nah, tentunya tadi sektor-sektor yang quote and quote yang domestic oriented tentunya ini bisa diprioritaskan ya, sehingga nanti baru kita turun lagi melihat bagaimana kinerja dari sektoralnya ataupun kita mappingkan dengan program-program prioritas pemerintah mana yang sekiranya cukup akseleratif. Tentunya ini akan diharapkan akan bisa berdampak positif juga ya kepada kinerja dari para emiten. Oke. Ini kalau misalnya kita lihat sekarang kan udah masuk di akhir tahun 2025. Sebentar lagi masuk ke 2026 nih ya. Kalau boleh nih, kasih tahu ke kita ya. Kisi-kisi kira-kira 6 bulan ke depan kalau tanda-tandanya tuh ini indikator berhasil nih. Itu bisa dilihat dari apa? Sebenarnya kalau kita melihat ya Reza, dalam sepanjang mungkin beberapa tahun terakhir ini khususnya pasca pandemi, ya, yang menjadi concern saya sebagai ekonom adalah konsumsi rumah tangga.
Ya, kembali ke konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dan juga ini menjadi indikator penting ya. Konsumsi rumah tangga itu laju pertumbuhannya masih berada di bawah 5%. Padahal sebelum pandemi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita itu selalu berada di 5%. Jadi ibaratnya secara matematis ya, kalau konsumsi rumah tangga saja 5%, setidaknya pemerintah itu merem sebenarnya untuk mencapai pertumbuhan 5%. Dan itu bisa dicapai untuk dari komponen lain ya, misalkan investasi ataupun dengan percepatan dari ataupun peningkatan dari sisi nilai ekspornya dan juga peningkatan kualitas dari government spendingnya dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi tadi adalah yang menjadi bobot terbesarnya adalah konsumsi rumah tangga. Jadi kalau kita mulai melihat tadi dari sisi confidence level dari konsumen sudah mulai ada tanda-tanda pemulihan, pembalikan arah, harapannya ini menjadi salah satu tanda yang positif. Ya, kalau kita melihat misalkan, to be frank ya, kalau kita melihat data misalkan penjualan otomotif, saat ini memang kurang begitu mengembirakan. Ya, sekalipun memang ini juga terdiversifikasi artinya kalau saat ini yang lagi marak mungkin penjualan EV gitu ya, tapi yang ICE-nya lagi berkurang. Tapi secara overall-nya penjualan otomotif khususnya roda 4 itu agak sedikit menurun. Ya. Nah, itu pun juga bisa menjadi salah satu indikasi awal ya, kalau misalkan ada mulai ekspektasi konsumen untuk membeli barang tahan lama mulai meningkat. Artinya confidence level untuk para konsumen pun juga mulai meningkat juga ke depannya. Nah, itu mungkin indikator yang paling penting karena itu leading indicator-nya ya. Selanjutnya pun juga kalau kita bicara dari dalam hal pelaku usaha, dalam hal ini pelaku bisnisnya ya. Dalam hal pelaku bisnis tentu bagaimana arah tren positif itu bisa dilihat lagi dengan misalkan ekspansi bisnis ya. Salah satunya misalkan tentunya dengan survei, ya ada beberapa survei juga, tapi misalkan kita melihat bagaimana alokasi perusahaan ataupun korporasi untuk mengalokasikan investasinya, ya CAPEX-nya, ya pertumbuhan dari CAPEX ke depannya, kalau misalkan menambah ataupun bertambah, tentunya ini kan dia ada confidence level yang meningkat juga, ya ada alokasi investasi yang meningkat, berarti dia udah cukup confident, ya untuk berinvestasi, menambah capitalnya ataupun menambahkan investasinya untuk melakukan ekspansi bisnis di dalam negeri, ya sehingga hal-hal inilah yang menjadi salah satu tentunya ya beberapa indikatornya, misalkan PMI manufacturing, lalu juga kita bicara misalkan dari sisi indeks kepercayaan industrinya dari Kementerian Perindustrian, lalu kita bicara misalkan dari sisi ya tentunya kita bicara misalkan tadi dari sisi survei, beberapa survei ya, survei konsumen, survei penjualan eceran, dari sisi konsumennya lagi ini tetap memberikan tanda-tanda ataupun menjadi hint ya yang akan sangat ditunggu oleh masyarakat ya. Kalau misalkan tadi gebrakan-gebrakan dari pemerintah secara keseluruhan ya, saya tidak hanya melihat para Purbaya saya, tapi ini juga butuh satu tim semuanya ya, karena cuman one man show saja saya pikir tidak cukup ya. Tapi kita butuh satu tim solid dari di bawah pemerintahan Pak Prabowo Gibran, artinya satu kesatuan menteri kabinet ini perlu solid, artinya perlu menunjukkan kinerjanya masing-masing. Jadi kalau misalkan itu terjadi, saya melihat bahwa tadi ada mulai tanda-tanda pembalikan arah dan harapannya next year itu akan lebih baik lagi dibandingkan tahun ini. Hopefully ya. Hopefully. Oke. Kalau Mas Joshua nih, ini kita berandai-andai ya. Ada kesempatan untuk ngobrol langsung sama Pak Purbaya. Mungkin ada satu hal yang pengen banget ditanyain tuh, pengen nanya apa ke Pak Purbaya? Menarik nih ya. Jadi kalau kita bicara dalam hal mungkin yang pertanyaan yang menarik akan saya tanyakan adalah bagaimana Pak Purbaya untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita yang berkelanjutan ke depannya, ya, dan juga bagaimana menyimbangkan juga dengan misalkan saat ini kita hidup juga ataupun kita juga lagi mau speeding up juga dengan karena bersama juga dengan COP30 ya. Jadi bagaimana juga dengan ekonomi hijau ya, bagaimana menyelaraskan pertumbuhan ekonomi kita ini juga dengan keberlanjutan ekonomi ke depannya. Ya, karena mungkin ini menjadi salah satu hal yang bisa diselaraskan. Artinya pertumbuhan ekonomi kita ini jangan-jangan mestinya bisa didorong juga dengan pertumbuhan ekonomi hijau. Ya, jadi bagaimana strategi beliau juga untuk juga terkait juga mungkin dengan strategi perpajakan ya, kira-kira kan banyak sekali kebijakan perpajakan yang sebenarnya bisa digali lebih jauh lagi, misalkan ya, misalkan pajak
pajak karbon, ya kan, lalu juga pajak misalkan untuk high net worth individual gitu ya. Sebenarnya yang bisa dieksplorasi kira-kira kapan sih itu bisa terrealisasi gitu ya? Karena sebenarnya ini kan juga menjadi salah satu untuk mendorong tadi ekstensifikasi perpajakan. Ya, mungkin itu yang beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya, dan mungkin kalau pertanyaan menggelitiknya kira-kira kepada Pak Purbaya ya lebih enak di mana? Di sebelumnya apa di saat ini MPS ya? Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Menteri Mas Purbaya. Terakhir nih, di momen-momen seperti ini dengan masa transisinya, gaya baru Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, kira-kira ada dalam tanda kutip ya peluang tersembunyi nggak yang mungkin banyak orang belum sadar? Ya, kalau kita bicara tadi dalam hal peluangnya, saya pikir kan memang dalam hal ini tadi kan dalam hal ini mungkin ya tadi ya peluang tersembunyi bagi perekonomian kita mungkin masih banyak yang belum disadari oleh masyarakat ya. Misalkan tadi peningkatan kepercayaan publik ya terhadap pemerintah ya. Jadi karena tadi Pak Purbaya sendiri kan tadi bagaimana mengajak supaya transparansi, keterbukaan ya, komunikasi yang straight to the forward, straight to the point itu terjadi sehingga masyarakat pun juga akan jauh lebih confidence ya kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Jadi oleh sebab itu saya pikir juga dengan tadi membangun kepercayaan publik ini juga penting sekali ya karena rakyat ataupun masyarakat pun juga akan merasa bahwa kita dipimpin oleh pemimpin yang memang jujur ya, transparan gitu ya dan siap dikoreksi gitu ya, sehingga ini pun juga saya pikir ini pun juga akan bisa berdampak positif juga ya, dan juga selain itu pun juga mungkin saya melihat tadi bahwa dari sisi bagaimana yang ditunjukkan komunikasi yang cair ya dari komunikasi beliau dengan KL, Kementerian Lembaga pun dengan pemerintah daerah. Artinya dinamikanya tetap ada tapi tetap membangun tadi komunikasi yang sehat ya. Artinya untuk membangun semuanya agar kolaborasi tetap terjalin gitu ya. Jadi artinya saya pun juga tetap melihat bahwa peluang-peluang lainnya lagi tadi adalah bagaimana ya kembali lagi sih ya kalau kita bicara dalam hal ini dalam hal transparansi biaya birokrasi kemarin kan sudah bilang ya kalau misalkan ada hambatan-hambatan call Pak Menteri Keuangan ya katanya Pak Purbaya ya itu ada hotline lapor Pak Purbaya. Jadi saya pikir ini juga menjadi salah satu gebrakan ya bahwa artinya mendekatkan diri kepada masyarakat itu penting sekali, mengetahui mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, keluhan-keluhan dari masyarakat, dari pelaku usaha, ya, untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Ini suatu hal yang penting sekali, ya, karena kalau kalau misalkan pemerintahnya anti kritik, tentunya ini tidak bagus juga. Tapi kalau pemerintahnya menerima kritik yang objektif ya dan juga membangun dan memberikan bersama-sama mendengarkan pelaku ekonomi, seluruh pelaku ekonomi, tentunya kebijakan yang diambil pun juga akan lebih tepat sasaran. Jadi jangan sampai nanti salah tembak, ya kan? Kebijakan kan bisa salah tembak. Tapi kalau kita bisa mendengarkan dulu dari pelaku ekonomi, pelaku usaha, masyarakat mendengar kemauan keinginan seperti apa, hambatannya seperti apa, tentu nanti kebijakan yang akan dikaji nanti baik itu dengan DPR atau dengan pemerintah, tentu akan lebih tepat sasaran. Jadi artinya tidak ada lagi test the water, ya kan? Dan tidak ada lagi salah tembak gitu ya. Jadi artinya tentunya ini akan lagi menghemat lagi tadi akan bisa meningkatkan juga produktivitas dari kebijakan itu sendiri. Jadi communication is a part of its policy. Jadi kami tetap melihat bahwa komunikasi itu penting dalam dan ini adalah bagian terpenting juga dalam kebijakan itu sendiri. Jadi kebijakan yang bagus tanpa ada komunikasi ini pun juga penting. Jadi artinya tentunya kebijakan sekalipun memang tentu ini positif bagus ya, tapi tentunya ada beberapa hal yang tetap juga harus menjadi pakemnya pemerintah ataupun menteri-menteri. Misalkan kadangkala yang sering kadang-kala belum dikoordinasikan gitu ya dari sebagian besar menteri. Iya betul. Ini pun juga ini kan harus disinkronisasikan dulu. Betul. Harusnya disinkronisasikan dulu agar tadi jangan sampai ini bisa memberikan dampak yang kurang positif ya kepada masyarakat. Terakhir berarti PD dengan pertumbuhan akan menuju ke 8%? Tetap PD. Time horizon-nya mungkin beyond 10 tahun. Siap.
confidence levelnya mudah-mudahan makin meningkat lagi nih. Siap. Khususnya buat yang menonton kita di sini dan mendengarkan obrolan kita. Mudah-mudahan makin semangat lagi untuk sama-sama kita menuju ke ekonomi yang tumbuh 8%. Amin. Mas, terima kasih banyak Mas Joshua Pardede udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita, Mas Ekonom yang udah menyempatkan waktunya hadir di sini, dan mudah-mudahan banyak obrolan-obrolan yang daging yang bisa diambil oleh sahabat Mirae Asset yang lagi mendengarkan dan menonton kita. Itu dia obrolan kita bersama dengan Mas Joshua Pardede di sini, ngobrol-ngobrol seputar pertumbuhan ekonomi 8%. Jangan lupa like, share, komen, terus langsung nonton. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Bicara Uang, podcastnya Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Dadah!